kisah yang lebih indah dari kisah cinta Rasul dan Khadijah. Usia tak menjadi masalah untuk Khadijah mencintai Rasulullah. Kebijaksanaan dan kecerdikan Khadijah radhiyallahu anha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, pilihan Khadijah untuk menikah dengan Muhammad SAW merupakan pilihan yang sangat ideal. Begitu pula pilihan Muhammad SAW untuk menikah dengan Khadijah juga pilihan yang sangat ideal. Lalu, pertimbangan-pertimbangan apakah yang menyebabkan kedua insan yang sangat mulia dan istimewa itu menjatuhkan pilihannya dan sepakat untuk menikah? Kita tahu bahwa pilihan itu diawali dan diinisiasi oleh hasrat Khadijah. Maka hal inilah yang lebih menjadi kebijaksanaan dan kecerdikan Khadijah radhiyallahu anha. Bukti yang paling kuat atas kebijaksanaan, kepintaran, dan kecerdikan Khadijah adalah ketika menjatuhkan pilihannya kepada Nabi SAW sebagai suaminya. Saat itu, beliau adalah seorang lelaki miskin, sedangkan dirinya adalah wanita kaya yang didambakan oleh tokoh-tokoh kaya Quraisy. Namun, Khadijah menolak mereka. Penolakannya tersebut berdasarkan kebijaksanaan dan kematangan pikirannya, bahwa kesempurnaan jati diri seorang laki-laki, kemuliaan hati, dan kebaikan sifatnya adalah jauh lebih utama daripada kekayaan materi dan benda yang hanya bersifat sementara. Sesungguhnya Khadijah ingin mencari kepuasan dan kekayaan dalam bentuk yang lain, yakni kepuasan jiwa, kekayaan hati, dan kemuliaan akhlak. Semua itu tidak mungkin dimiliki secara sempurna oleh seseorang selain Muhammad. Beberapa penulis berpendapat bahwa alasan Khadijah memilih Nabi SAW sebagai suaminya adalah karena ia mendapat berita bahwa Nabi SAW sangat pandai dalam menjalankan perniagaan dan memiliki sifat-sifat mulia yang sangat mendukung profesi tersebut, seperti kejujuran, amanah, dan lainnya. Kami mengatakan bahwa meskipun sifat-sifat tersebut merupakan hal yang didambakan oleh seorang wanita dari laki-laki yang akan mendampinginya, terlebih wanita saudagar seperti Khadijah radhiyallahu anha, karena sangat memerlukan dukungan seseorang yang bisa membantu perniagaannya. Kami juga berpendapat bahwa hal tersebut bisa menjadi motivasi lahir yang menjadi alasan Khadijah untuk menikah dengan Muhammad SAW yang usianya lebih muda darinya, yakni 15 tahun. Karena saat itu beliau baru berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Terlebih lagi, saat itu terbilang miskin dan belum memiliki kedudukan yang berarti di antara kaum Quraisy. Namun, di sisi lain, Khadijah melihat pada dirinya sifat amanah, pandai berdagang, dan asal keturunannya yang sangat terpandang menjadi alasan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan kaumnya atas keputusannya
menikah dengan pemuda tersebut. Hanya saja kami berusaha mencari alasan hakiki yang mendorong wanita terpandang ini bersedia menikah dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal usianya saat itu sudah mencapai 40 tahun. Dengan usianya ini, dia telah mencapai kematangan dalam berpikir dan bersikap. Dia bukan lagi seorang gadis yang emosional dan bukan pula seorang tua renta yang sudah tidak mampu berpikir sehat. Kami menemukan bahwa alasan hakiki bagi Khadijah adalah ingin menemukan lelaki sejati yang sempurna dari segala segi, baik akhlak, kehormatan, kejantanan, kepedulian, maupun sifat-sifat mulia lainnya. Di pihak lain, Muhammad tidak akan menerima tawaran Khadijah, walaupun seandainya dia adalah wanita paling kaya di dunia dan wanita paling cantik sejagat raya. Jika saja beliau tidak melihat wanita tersebut memiliki pikiran yang matang dan bijaksana. Ia juga mendengar kesaksian kaumnya tentang diri Khadijah yang memiliki sifat-sifat yang mulia, karya-karya yang terpuji, pandai menjaga kehormatan diri, kepribadian yang bersih, dan garis keturunannya yang terpandang. Berdasarkan faktor-faktor itulah, hasrat Khadijah bertemu dengan hasrat Muhammad, sehingga menggiring mereka menuju pelaminan. Perhitungan Muhammad tentang kepribadian Khadijah tidak meleset. Khadijah benar-benar menjadi istri yang ideal dan pendukung yang setia. Kematangan pikiran dan kebijaksanaannya menjadi faktor utama yang mendorong Khadijah untuk segera beriman kepada risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi pengikut setianya dalam setiap praktik keimanan dan ketaatan. Pada suatu hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah Khadijah radhiyallahu anha setelah mendapat pelajaran dari Jibril tentang cara melaksanakan sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan pertemuannya dengan Jibril. Lalu Khadijah berkata, "Tunjukkan kepadaku apa yang ditunjukkan Jibril kepadamu." Maksudnya, ajarkan cara sholat kepadaku seperti yang telah diajarkan oleh Jibril kepadamu. Saat itu juga Rasulullah SAW memperagakan dan mengajarkan cara sholat kepadanya. Khadijah pun mengikutinya. Ia berwudu seperti wudu yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Lalu sholat bersamanya. Setelah selesai sholat, Khadijah berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Sobat Muslim, apa yang menjadi pertimbangan Khadijah untuk memilih dan menikah dengan Muhammad SAW bukan sekedar ekspektasi atau harapan kosong. Karena Khadijah mengetahui dan merasakan sendiri kemuliaan dan kebaikan pribadi Muhammad SAW. Bahkan kaumnya sepakat untuk memberikan julukan As-Shadiqul Amin, atau orang yang jujur dan terpercaya. Kejadian apakah yang membuktikan kaumnya sepakat memberikan julukan tersebut?
kepada Muhammad SAW, ikutilah kisahnya di video selanjutnya yang ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.